FIA memalukan. Itulah hal yang bisa kami simpulkan dari drama Wolfgate yang ternyata tidak terbukti dan hanyalah kabar burung semata. Seperti yang kita tahu, pada hari Rabu kemarin, FIA meluncurkan statement publik yang berisi soal dibukanya investigasi perihal dugaan konflik kepentingan yang sebabkan bocornya informasi rahasia di dalam tubuh F1. Sebelumnya, buat yang ketinggalan info, bisa ditonton dulu video kami kemarin soal skandal Wolfgate supaya paham seperti apa drama yang sedang terjadi saat ini. Kabar terbaru dini hari tadi, FIA memutuskan untuk menyudahi investigasinya atas dugaan kebocoran informasi rahasia terhadap konflik kepentingan antara bos tim Mercedes, yaitu Toto Wolff dan istrinya Susie Wolff, yang menjabat sebagai Managing Director pada ajang F1 Academy. Dalam statement resminya, FIA mengatakan jika mereka sudah memeriksa atau meninjau kode etik manajemen F1 dan kebijakan mereka soal konflik kepentingan. Dan dari hasil pemeriksaan itu, FIA puas jika sistem manajemen kepatuhan dari F1 cukup kuat untuk mencegah kebocoran rahasia dari anggota-anggota mereka. FIA juga memberi konfirmasi jika mereka tidak melakukan penyelidikan terkait individu manapun, yang dalam konteks ini adalah Toto Wolff dan istrinya. Meskipun sejak awal tentu kita sudah tahu jika investigasi FIA ini ditujukan kepada dua orang tersebut yang sudah ramai diperbincangkan dari spekulasi di laporan sebuah majalah. Posisi FIA sendiri sudah terpojok sejak sehari setelah mereka meluncurkan investigasi resmi, di mana semua tim mengeluarkan joint statement dengan isi serupa, yaitu membantah jika ada kecurigaan terhadap Toto Wolff dan membantah jika terdapat pihak yang keluarkan komplain kepada FIA terkait dugaan konflik kepentingan. Hal itu karena di dalam laporan majalah di mana semua gosip ini bermula, disebutkan kalau Toto Wolff sempat keceplosan dalam sebuah meeting dan memicu kecurigaan sampai ada yang komplain kepada FIA. Beberapa media juga sudah menghubungi beberapa tim prinsipal terkait kebenaran hal tersebut, dan semuanya kompak jika cerita tersebut adalah cerita palsu atau tidak pernah terjadi. Bahkan Christian Horner yang kita tahu menjadi pihak yang sering berselisih dengan Toto Wolff juga ikut membantah hal tersebut. Dari sini kita tahu kalau FIA sudah sangat terpojok karena kesalahan mereka sendiri yang overreaktif terhadap sebuah kabar yang ternyata hanyalah spekulasi atau gosip, apalagi dikeluarkan oleh majalah kontroversial yang terkenal dengan reputasi berita bohongnya. Mohammed bin Sulayem lagi-lagi menjadi sorotan karena langkah blundernya ini bukan pertama kali terjadi sepanjang menjabat sebagai Presiden FIA sejak terpilih pada akhir 2021. Pada bulan Januari kemarin, Ben Sulayem juga sempat membuat huru-hara dengan responnya terhadap gosip pembelian F1 oleh Arab Saudi. Saat itu dia lewat akun Twitternya mempertanyakan nilai harga 300 triliun rupiah yang dipatok konsorsium Arab tersebut untuk membeli F1 dari Liberty Media. Namun tweetnya itu malah menjadi blunder karena dinilai sudah mengintervensi masalah komersial di F1 yang seharusnya bebas dari campur tangan FIA selaku regulator, sampai-sampai Ben Sulayem diberikan surat peringatan oleh Liberty Media. FIA juga terlibat konfrontasi dengan F1 terkait rencana mereka menambah jumlah tim dengan meloloskan Andretti yang kita tahu ditolak mentah-mentah oleh F1 dan Liberty Media karena pengaruhnya terhadap value serta nilai keuntungan mereka. Terbaru dan paling memalukan, FIA tergocek oleh berita hoax dari sebuah majalah kontroversial dan nyaris saja memicu konflik serius dengan F1. Seperti yang kami jelaskan di video kemarin, permainan politik Ben Sulayem ini sangatlah buruk karena kerap kali dia tidak bisa memposisikan diri di dalam keputusan-keputusan yang ia ambil. Sudah tahu jika citranya di F1 cukup buruk, Ben Sulayem mengulangi kesalahan yang sama dengan terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang didasari pada spekulasi atau gosip di media. Padahal, urusan seperti ini harusnya bisa ia selesaikan di balik layar dan bahkan bisa dimanfaatkan sebagai bargaining power untuk kepentingan FIA. Apalagi lawannya adalah Toto Wolff yang sudah kita tahu jika pengaruhnya sangat powerful di dunia F1. Dan karena dia tidak berhati-hati dan terlalu gegabah ambil keputusan, sekarang posisi FIA malah disudutkan balik. Sebenarnya apa yang menyebabkan Ben Sulayem begitu sering mengintervensi dunia F1 lewat keputusan-keputusan yang kontroversial? Jika melihat track record-nya sebagai mantan pembalap rally tersukses di Timur Tengah dan pernah menjabat di berbagai posisi dari Asosiasi Motorsport di Uni Emirat Arab sampai menjadi anggota representatif FIA, Ben Sulayem jelas bukan orang kaleng-kaleng dan seharusnya permainan politiknya bisa diperhitungkan. Pada Desember 2021, Ben Sulayem bisa meraih 61% suara untuk kalahkan advokat balap dari Inggris, Graham Stoker, untuk menjadi suksesor Jean Todt sebagai presiden FIA.
Kehadirannya sejak awal sudah diwanti-wanti akan membawa beberapa perubahan terhadap dunia balap, terutama secara struktural, di mana Ben Sulayem terkenal dengan pendekatannya yang cenderung tanpa kompromi dalam hal penegakan aturan. Dan kita sudah lihat beberapa kali, FIA mencoba menegaskan jika penerapan dan penegakan regulasi adalah segalanya, dengan aturan mengenai perhiasan yang muncul kembali tahun lalu, dan bahkan sampai kode etik pun penerapannya sangat tegas di era Ben Sulayem. Berapa kali kita lihat ada pembalap atau tim prinsipal musim ini yang dipanggil oleh race steward karena dinilai menunjukkan perilaku yang tidak pantas seperti berkata kotor sampai menyinggung FIA karena tidak setuju dengan suatu keputusan. Pendekatan Ben Sulayem juga tergambarkan dari bagaimana dia mencoba untuk terus-menerus memberikan intervensinya ke dalam F1. Hal itu karena dia ingin menegaskan kalau Formula One adalah milik dari FIA selaku regulator dan pengatur ajang balap tersebut. Dengan Liberty Media yang dalam 5 tahun sudah mengubah balap F1 menjadi salah satu olahraga dengan perkembangan paling pesat dan jadi yang terbesar di dunia, Ben Sulayem berpikir F1 sekarang terlalu komersialistik dan sudah saatnya mengembalikan peran FIA sebagai penyeimbang urusan olahraga atau sporting di F1. Tidak semuanya negatif, karena Ben Sulayem juga harus diapresiasi berkat langkahnya dalam membawa Audi ke regulasi mesin baru 2026 mendatang dan beberapa regulasi yang membuat F1 lebih sustainable. Namun intervensi tahun ini sudah kelewat batas dan membuat F1 menjadi gerah. Itu terlihat dari beda pandangan antara sang presiden dengan Stefano Domenicali selaku CEO F1 terkait jumlah race di dalam kalender dan jumlah tim yang berlaga. Ben Sulayem ingin menanamkan kekuasaan FIA di dalam tubuh F1, tetapi itu sulit ia lakukan dan malah berbuah menjadi blunder karena dua alasan. Pertama, Ben Sulayem tidak punya sosok aliansi atau sahabat dekat di dalam internal F1. Berbeda dengan presiden FIA terdahulu seperti Max Mosley yang bersekongkol dengan Bernie Ecclestone selaku pemilik hak komersial F1 dulu dan presiden Ferrari Luca Di Montezemolo, ataupun Jean-Marie Balestre di tahun 80-an yang bersekutu dengan pabrikan-pabrikan besar seperti Ferrari dan Renault. Keduanya sama-sama kontroversial, tapi punya power yang kuat karena bisa menjalin hubungan dengan internal di F1 demi kepentingan politiknya. Sementara Ben Sulayem hanya sendiri dan tidak ada yang mendukungnya di F1. Lalu kedua, posisi F1 dan Liberty Media sekarang sedang berada di puncak-puncaknya dan sangat solid. Dengan value dan besarnya pendapatan yang mereka miliki dari perkembangan ajang F1 yang sangat pesat, F1 seolah-olah punya power yang lebih besar daripada FIA itu sendiri. Liberty Media juga beranggapan kalau FIA dapat duit dari mereka juga, yaitu dari bagi hasil perjanjian Concord dan biaya pendaftaran tim contohnya. Mereka menganggap jika FIA dibayar atau digaji untuk membuat peraturan dan regulasi di F1. Oleh karena itu mereka merasa punya power dan bisa bersatu untuk melawan investigasi FIA kemarin yang dianggap sangat beresiko merusak value dari F1 beserta tim di dalamnya. Konflik dan adu kuasa inilah yang jadi biang permasalahan Ben Sulayem selama menjabat di FIA. Berbeda dari masa kepemimpinan John Todt yang cenderung tidak ingin ikut campur dengan internal F1. Tapi untuk saat ini, tim-tim F1 masih sangat solid bersama Liberty Media, dan FIA terpojok karena ulah presidennya sendiri yang gegabah. Bahkan di dalam internal FIA sendiri, dikabarkan banyak figur senior yang mempertanyakan keputusan memalukan Ben Sulayem yang bisa-bisanya termakan berita hoax. Sekarang dengan kasus memalukan ini, FIA harus menghadapi konsekuensi berupa kredibilitas mereka yang dipertanyakan karena keputusan gegabah terhadap berita gosip. Selain itu, Mercedes bersama Toto Wolff bisa jadi meluncurkan gugatan kepada FIA untuk membayar ganti rugi atas pencemaran nama baik atau kerusakan reputasi yang mereka buat, bersamaan dengan Tom Rubiton, penerbit majalah bisnis F1 yang pertama kali menyebarkan berita hoax tersebut. Skenario terburuknya adalah Ben Sulayem akan dituntut mundur dari jabatannya oleh F1 atau setidaknya dilarang mencalonkan diri di periode selanjutnya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.